Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan konseling kelompok, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Mari kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Sebelum memulai kegiatan konseling kita pada hari ini, sebaiknya kita perkenalan diri terlebih dahulu. Dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Marian C. Yuliana Fekusa. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Konstantina Roskara Mubin. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Julia Cecilia Atta. Baik, apakah anak-anak sudah merasa bahwa dalam keseharian ataupun dalam kegiatan anak-anak sehari-hari, apakah anak-anak sudah menunjukkan perilaku disiplin atau tidak? Konseling pertama dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih. Berkaitan dengan disiplin diri saya, merasa saya kurang baik dalam memahami diri. Saya kurang disiplin dalam mengatur waktu belajar. Terima kasih Ibu. Dalam hal disiplin diri, saya merasa saya sangat tidak disiplin dengan kegiatan belajar. Terutama di masa pandemik ini, saya sangat kesulitan mengatur waktu belajar. Baik, setelah mendengar pengungkapan masalah dari kalian, dapat Ibu katakan bahwa permasalahan yang kalian alami adalah kurang efektifnya kalian dalam mengatur waktu dan memanajemen diri kalian dengan baik. Untuk itu, pada kesempatan ini, Ibu akan memberi solusi dan masukan yang dapat membantu kalian mengatasi masalah ini. Kesulitan saya dalam memanage diri seperti tidak dapat mengatur waktu, seperti waktu efektif belajar yang seharusnya jam 8 sampai jam 10, tetapi saya biasanya gunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang tidak penting seperti bermain game. Saya mengalami kesulitan dalam disiplin diri seperti sering mengabaikan waktu belajar dengan melakukan hal-hal yang kurang penting seperti jalan-jalan dengan teman-teman atau bermain game. Baik, dari masalah yang kalian alami, keinginan apa dari dalam diri kalian yang ingin kalian ubah yang dapat membantu kalian mengubah perilaku kurang baik kalian? Saya ingin memiliki waktu belajar yang efektif dan menjadi pribadi yang disiplin, terutama dalam hal belajar. Saya ingin melalui proses konseling ini, saya dapat menjadi pribadi yang disiplin, yang dapat mengatur waktu dengan baik. Baik, setelah mendengar permasalahan kalian, Ibu akan memberikan tips atau solusi yang dapat membantu kalian mengatasi masalah yang kalian alami. Tapi kita harus tahu terlebih dahulu pengertian perilaku disiplin. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban.
Coba anak-anak berikan satu contoh yang anak-anak tahu tentang perilaku disiplin. Misalnya datang tepat waktu ke sekolah. Misalnya mengerjakan tugas kuliah tepat waktu. Baik, kita masuk pada tips atau solusi mengatasi masalah yang kalian alami. Yang pertama, tentukan target. Target akan mempengaruhi semangat dalam belajar sehingga bisa meningkatkan disiplin dalam belajar. Target merupakan beberapa hal yang ingin kita capai dari proses pembelajaran. Dengan menggunakan target pembelajaran, maka kita bisa mengukur kemampuan kita dalam belajar sudah seberapa berhasil buat target yang baik dan terperinci sehingga kita akan termotivasi untuk mencapainya. Yang kedua, berikan hadiah jika berhasil. Hadiah merupakan suatu yang menarik bagi semua orang. Dalam belajar, memberikan hadiah dapat memacu meningkatkan disiplin belajar. Yang ketiga, berikan sanksi jika melanggar aturan. Sanksi seperti halnya hadiah, yaitu akan menjadi pemacu untuk melakukan disiplin belajar. Tetapi sanksi akan memberikan hukuman yang bisa Anda terima karena telah melanggar aturan belajar atau tidak melakukan pembelajaran. Awal pemberian sanksi atau hukuman mungkin akan memaksa Anda agar Anda disiplin dalam belajar. Tetapi setelah beberapa lama, maka hal ini akan menjadi kebiasaan sehingga tidak akan lagi merasa terpaksa. Hukuman ini baik jika dilakukan pada anak-anak yang memang masih harus dipaksa belajar. Dengan awalnya pemaksaan, maka anak-anak lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan dan akan membentuk karakter disiplin dalam belajar. Yang keempat, tulis kata-kata motivasi di tempat yang mudah dilihat. Kata-kata motivasi bisa menjadi pengingat kepada diri kita untuk mencapai target belajar sehingga akan lebih disiplin dalam belajar. Pilihan kata motivasi yang dapat menyentuh hati dan mengugah pikiran sadar kita untuk sadar bahwa belajar itu penting. Tulisan kata-kata motivasi tersebut pada tempat-tempat yang sering Anda lihat, misalnya dinding kamar, di dalam meja belajar, di depan lemari atau di layar HP. Dengan menulis kata-kata motivasi di tempat yang sering kita lihat, maka akan sering meningkatkan kita untuk disiplin lagi dalam belajar. Ini merupakan hal seperti sepele tetapi telah banyak berhasil untuk meningkatkan motivasi seseorang sehingga bisa meningkatkan disiplin belajar seseorang. Yang kelima, ciptakan kondisi belajar yang nyaman. Dalam melakukan aktivitas belajar, kita perlu menciptakan kondisi belajar yang nyaman. Kondisi belajar yang nyaman akan menjadikan kita betah belajar. Menciptakan kondisi belajar yang nyaman, kita lakukan dengan mengatur tempat belajar jauh dari kebisingan, tidak mengaktifkan handphone, nyalakan lampu yang cukup, serta kondisi lain yang bisa membuat Anda betah melakukan aktivitas belajar. Dengan kondisi belajar yang nyaman, maka akan bisa meningkatkan disiplin belajar sehingga tidak cepat menyudahi kegiatan pembelajaran sebelum jam belajar selesai dan merupakan cara meningkatkan motivasi belajar anak.
Yang keenam, tegas pada diri sendiri. Sikap tegas tidak hanya perlu untuk dilakukan pada orang lain, tetapi kita harus bisa tegas terhadap diri sendiri terlebih dahulu sebelum tegas dengan orang lain. Jika telah membuat aturan belajar, maka kita harus tegas pada diri sendiri untuk menaati aturan belajar yang telah dibuat. Yang terakhir, buat kelompok belajar. Kelompok belajar akan membuat seseorang menjadi lebih disiplin dalam belajar karena ada orang lain yang mengingatkan waktu belajar, serta dengan belajar kelompok maka kita bisa belajar banyak hal dengan orang lain yang kita bisa. Yang belum kita sulit belum tentu menurut orang lain sulit. Begitu juga sebaliknya. Sehingga dengan belajar kelompok akan lebih memberikan banyak manfaat. Selain meningkatkan disiplin belajar, juga dapat saling berbagi informasi dan ilmu. Baik, apakah sudah dipahami dengan baik apa yang Ibu sampaikan? Sudah, Ibu. Baik, tidak ada hal yang mudah kita dapat tanpa perjuangan, maka renungkanlah hal yang tersebut agar Anda semakin sadar bahwa belajar memang perlu adanya kesadaran serta disiplin diri dalam setiap individu yang ingin sukses di masa depannya. Baik, terima kasih. Pertemuan kita pada hari ini Ibu akhiri. Selamat siang dan sampai berjumpa. Selamat siang, Ibu.